Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukannya dalam skala, yaitu perbandingan antara jarak peta dan jarak sebenarnya. Contohnya, skala suatu peta adalah 1 berbanding 500.000. Artinya, 1 cm pada peta mewakili 500.000 pada keadaan sebenarnya. Nah, rumus pada skala itu adalah atau sama dengan JP per JS, artinya jarak pada peta dibagikan dengan jarak sebenarnya. Kemudian ada yang namanya faktor perbesaran dan pengecilan. Faktor perbesaran atau pengecilan adalah perbandingan antara hasil perbesaran atau pengecilan dan ukuran awal. Artinya, faktor perbesaran adalah ukuran benda hasil perbesaran dibagikan dengan ukuran awal benda. Sedangkan faktor pengecilan itu adalah ukuran benda hasil pengecilan dibagikan ukuran benda awal. Kemudian dalam perbandingan kita akan menemukan tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi besar. Contoh, 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 km. Maka, setengah liter bensin dapat digunakan untuk menempuh berapa meter? Maka, bisa kita gunakan perbandingan senilai itu 2 berbanding 50 sama dengan setengah dibandingkan dengan X. X itu adalah jarak yang bisa ditempuh dalam berapa liter bensin gitu. Kemudian maka bisa kita cari si X-nya itu adalah 50 dikalikan 0,5 dibagikan dengan 2. Hasilnya adalah 12,5 km. Nah, jadi setengah liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 12,5 km. Selanjutnya ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai lain akan menjadi kecil. Misalkan, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerja ditambah 10, pembangunan memerlukan waktu titik-titik ya. Berarti asumsikan kita di sini 1 bulan adalah 30 hari. Maka 30 dibandingkan 20 sama dengan banyak pekerja yang baru, berarti 20 ditambah 10 dibagikan dengan X ya, berarti tinggal dibalikan saja perbandingannya. Maka kita bisa dapatkan 30 per 20 sama dengan 30 per X. Nah, berarti di sini X-nya kita dapat 20 ya. Jadi pembangunan memerlukan waktu 20 hari yang asalnya 1 bulan menjadi 20 hari. Sekarang perbandingan terkait jumlah dan selisih. Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan tinggi badan. Tetapi bisa juga dilakukan untuk menentukan hal yang lainnya. Contoh, Ibu Budi baru saja melahirkan seorang bayi dengan tinggi badan 48 cm. Jika tinggi badan Budi 72 cm lebihnya dari tinggi badan adiknya, tentukan perbandingan tinggi badan Budi dan adiknya. Di sini tinggi badan bayi adalah 48 cm, sedangkan tinggi badan Budi adalah 48 cm ditambah 72 cm. Itu berarti 120 cm. Maka tinggi badan Budi dibandingkan tinggi badan adik Budi itu adalah 120 dibagi 48, artinya 5:2. Kemudian pada perbandingan kita akan mempelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan. Apa itu kongruen dan sebangun? Jadi kekongruenan ini
Bangun datar yang kongruen adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan dua objek bangun datar yang sama persis, baik secara ukuran, sudut, ataupun sifat. Contohnya, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian ada kesebangunan. Kesebangunan adalah istilah yang digunakan bila dua objek memiliki proporsi yang mirip satu sama lain. Jika dua bangun memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang berbeda, maka dapat dikatakan sebangun. Syarat-syarat kekongruenan. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Ini di sini ada contohnya segitiga PQR dan segitiga XYZ. Yang pertama syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian harus besar. Maka pada segitiga PQR dan segitiga XYZ itu sudut-sudut yang bersesuaiannya adalah sudut P dan sudut Q sama dengan sudut Y, kemudian sudut R sama dengan sudut Z. Artinya syarat dua segitiga kongruen telah terpenuhi. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Artinya PQ sama dengan XY, QR sama dengan YZ, dan PR sama dengan XZ. Selanjutnya ada syarat-syarat kesebangunan. Nah, yang pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya sudut A sama dengan sudut S, sudut B sama dengan sudut T, sudut C sama dengan sudut O. Ya. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Artinya kalau kita lihat segitiga ini itu ST berbanding AB atau sama dengan 3:6. Kemudian TU berbanding dengan BC atau 3:6. Dan SU berbanding dengan AC atau 3:6. Semuanya adalah 1/2 perbandingannya. Nah, pada perbandingan ini materinya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.